Halo teman-teman, kembali lagi di video selanjutnya. Jadi masih di bagian planning dan preparation. Kali ini kita akan membahas tentang mendapatkan izin dan tanda tangan atau NDA ya, Non-Disclosure Agreement. Oke. Nah, untuk ketika kita melakukan pentest, kita harus tentu saja membutuhkan izin ya teman-teman. Baik kita sebagai IT security di sebuah perusahaan atau kita adalah seseorang yang ingin melakukan pentest di perusahaan klien kita. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita harus menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan izin ketika kita akan melakukan penetration testing. Umumnya melibatkan manajemen puncak, tim IT security, atau PIC sistem yang akan diuji. Jadi manajemen puncak ya seperti apakah head IT-nya atau ada head IT security-nya, kalau tim IT security-nya ada siapa aja di sana, dan apakah aplikasi ini sudah pernah dipentas atau belum, seperti itu. Atau PIC sistem yang akan diuji maksudnya adalah product owner-nya ya. Jadi aplikasi tersebut tuh tanggung jawabnya siapa. Nah, kita harus ngobrol tuh dengan mereka. Nah, di sini kalau di bagian NDA, Non-Disclosure Agreement, adalah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan selama dan setelah proses pengujian. Nah, jadi kalau NDA sendiri ini biasanya ditujukan kalau kita sebagai orang di luar dari perusahaan klien kita. Nah, maka yang akan menerbitkan NDA adalah si klien kita ini, si perusahaan ini. Nah, kalau kita internal, ya kita nggak butuh NDA, kita cukup butuh izin aja, seperti itu. Dan izinnya biasanya bukan tertulis ya, cuman lisan aja, kalau kita sebagai internal pentester. Jadi NDA ini lebih ke project antara klien dan si pentester, seperti itu. Nah, isinya apa aja sih NDA ini? Biasanya isinya tuh ada banyak, teman-teman. Di sini saya cuma memberikan 4 poin aja. 4 poin penting ya. Jadi di sini yang pertama menjelaskan apa saja yang dianggap sebagai informasi rahasia, termasuk data teknis, informasi bisnis, dan temuan pengujian. Jadi apapun yang kita temukan itu sifatnya rahasia, tidak boleh dibeberkan ke orang lain. Lalu di sini yang nomor 2, kewajiban masing-masing pihak untuk menjaga informasi, termasuk bagaimana informasi tersebut boleh atau tidak digunakan. Nah, jadi misalnya ada fitur-fitur yang tidak boleh dipentes, ya maka jangan dipentes. Mungkin karena ada alasan tertentu ya dari klien kita, makanya nggak boleh dipentes, ya udah nggak usah seperti itu. Dan biasanya di dokumen NDA ini juga mendeskripsikan secara detail kewajiban kita tuh apa aja dan kewajiban si klien itu apa aja. Nah, untuk nomor 3 di sini menentukan berapa lama kewajiban kerahasiaan berlaku. Hal ini bisa berlangsung selama beberapa tahun setelah pengujian selesai. Nah, jadi ya ada penjelasannya juga ya harusnya di sana. Kerahasiaan ini atau kewajiban ini tuh berlangsung berapa lama. Cuma ya untuk apa juga kita memperhatikan berapa lama kewajiban kerahasiaan ini berlaku ya. Mau kita publikasikan nggak juga. Jadi ya ada kode etiknya lah. Kita juga nggak perlu membahas misalkan pentas sudah selesai dilakukan, ya udah nggak usah kita bahas di publik seperti itu. Nah, terus yang keempat di sini menjelaskan konsekuensi hukum dan saksi yang akan diterapkan jika ada pihak yang melanggar ketentuan NDA. Nah, di sana juga ada penjelasannya. Kalau kita melanggar, ya nanti ada konsekuensi hukumnya seperti itu. Entah denda, entah atau mungkin bahkan bisa penjara atau dan lain sebagainya ada di sana semua biasanya. Nah, ini adalah sampel dari kolaborasi ya, teman-teman. Jadi di sini ada dua bagian. Pertama ada PT Maju Mundur dan PT Vendor Pentest. Nah, saya mau ambil point of view yang pertama. Misalnya kita di sini adalah sebagai internal pentester yang orang merah ini ya. Maka ketika kita akan melakukan pentest, ya udah kita cukup izinnya ya sama mungkin head IT-nya atau nanti ada tim risk manajemennya atau nanti ada product owner-nya. Nah, kalau product owner ya yang ngasih tahu ya kayak aplikasi ini tuh fiturnya apa aja atau aplikasi ini tuh tentang aplikasi untuk apa seperti itu. Nah, yaudah kita untuk melakukannya ya cukup membutuhkan izin dari beberapa orang ini. Kalau misalkan ada salah satu yang nggak ada, contohnya misalkan risk management nggak ada di perusahaan tersebut, ya udah kita cukup izin dengan yang ada aja. Misalkan kayak head IT atau product owner-nya. Nah, cuma kalau misalkan di sini ceritanya adalah kalian perusahaan yang akan dipentes oleh perusahaan vendor orang lain gitu ya. Nah, biasanya kolaborasinya seperti ini. Dari mereka, itu ada yang namanya project manager. Dari project manager ini nanti akan ada beberapa pentester.
Misalkan di sini kita lagi nge-pentest aplikasi yang jenisnya web aplikasi dan Android. Nah, maka nanti biasanya ada PIC-nya masing-masing. Satu orang biasanya nge-handle satu aplikasi. Dan di sini ada pentester yang kedua, misalkan kita punya aplikasi yang kedua, begitu. Kalau cuma satu aplikasi, ya udah biasanya pentesternya cuma satu aja, gitu. Nah, nanti yang akan kolaborasi adalah si internal IT security ini. Biasanya seperti itu, terkait hal-hal teknisnya. Ya, nanti tinggal dikomunikasikan aja kebutuhan vendor apa, misalkan ada yang kurang, ada yang perlu dieskalasi, ya udah mereka akan ngobrol. Nanti dari tim internal IT security menyampaikan ke bagian yang berkaitan terkait kebutuhan vendor ini apa. Misalnya apakah akun, butuh akun berapa, terus butuh VPN kah, atau lain sebagainya. Nah, nanti komunikasinya antara internal IT security dengan si project manager ya, seperti itu. Nah, nanti ketika pentest sudah dilakukan dan sudah ada hasil reportnya, biasanya vendor ini untuk project manager akan menyampaikan apa aja temuannya. Nah, biasanya ya di-sharing tuh temuan A, B, C, nanti yang menjelaskan ya kalau nggak pentester yang berkaitan ya si project manager itu sendiri. Cuma kebanyakan sih yang menjelaskan langsung dari pentesternya, seperti itu. Ya, ini sebenarnya cerita dari contoh kolaborasi ya, kalau misalkan ada kegiatan pentest di sebuah perusahaan, entah itu internal pentest atau perusahaan yang lagi pentest minta bantuan dari perusahaan vendor. Iya, seperti itu. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye.